Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy. Sekarang kita akan mengetahui cara merawat bunga melati yang ada di halaman 108 sampai 110. Dan kita juga akan mengetahui beberapa istilah tentang perawatan bunga melati ini. Yuk langsung saja dibuka ke halaman 108. Kita baca dari atas ya. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut ini petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Nomor 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Batu bata merah dan genting adalah beberapa bahan yang biasa digunakan untuk membuat bangunan. Nah, ternyata bisa juga ya digunakan untuk menanam melati. Di sini disebutkan yang digunakannya adalah pecahan, dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, jadi dari batu bata yang tadi dan gentingnya dihancurkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke nomor 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Nah, di sini ada istilah pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Umumnya, kotoran hewan yang digunakan untuk pupuk kandang adalah kotoran dari kambing. Nah, kita lanjutkan, masing-masing dengan bagian yang sama. Pada kalimat ini, bagian yang sama artinya adalah dengan jumlah yang sama banyak. Misalnya, jika pasirnya 1 kg, maka tanah yang dicampurkan juga 1 kg dan pupuk kandangnya juga sama, 1 kg juga. Lanjut lagi, isikan pada sepertiga bagian pot. Nah, di sini ada kata sepertiga. Sepertiga artinya adalah 1/3, yaitu satu bagian yang dibagi 3 sama banyak. Di sini patokannya adalah tinggi pot. Jadi kita bagi tinggi pot menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian isi satu bagian yang paling bawah seperti gambar yang di sebelah kanan ini ya. Sedangkan 2 bagian yang bagian atasnya kita kosongkan saja sesuai dengan instruksi. Nomor 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nah, di sini juga ada kata-kata atau istilah-istilah baru ya. Bibit adalah benih yang sudah tumbuh menjadi pohon kecil. Sedangkan media di sini yang dimaksud adalah media tanam, yaitu bahan yang digunakan sebagai tempat untuk menanamkan benih. Yang nantinya tempat ini digunakan juga oleh akar untuk berkembang. Media tanam yang digunakan di sini adalah campuran yang 3 tadi, yaitu campuran antara pasir, tanah, dan pupuk kandang. Tapi selain itu masih banyak media-media tanam yang lainnya. Di antaranya adalah sekam dan sabut kelapa. Nah, media tanam yang digunakan ini biasanya dapat menyerap air dengan sangat baik, juga menyerap nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk tanaman. Nutrisi untuk tanaman bisa juga diperoleh dari pupuk. Nantinya akar akan menyerap air dan nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam media tanam tadi untuk digunakan sebagai makanan yang sebelumnya telah diolah melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Lanjut lagi ke satu istilah lainnya di nomor 3 ini, yaitu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, yang dimaksud dengan beradaptasi yaitu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Yuk, kita lanjutkan ke nomor 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman.
Bisa dilihat ya di gambar nomor 3, sampingnya belum terisi oleh media tanam, sedangkan nomor 4, samping-sampingnya sudah terisi dengan media tanam. Hanya saja disisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Tujuannya adalah agar air tidak tumpah-tumpah keluar ketika tanaman sedang disiram, karena media tanam juga membutuhkan waktu untuk menyerap air. Jadi ketika setelah disiram, maka air tidak akan langsung hilang atau langsung diserap oleh media tanam, tapi nanti akan sedikit tergenang di atas media tanam. Nah, tidak diceritakan juga di sini bahwa di pot itu di bagian bawahnya diberikan lubang-lubang kecil yang cukup banyak. Tujuannya adalah agar air yang berlebih dapat keluar dengan sendirinya melalui lubang-lubang kecil tadi. Karena jika tanaman diberi air terlalu banyak, maka akar tanaman akan mudah busuk dan akhirnya akan menyebabkan tanaman mati. Nomor 5, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Nah, yang dimaksud kokoh di sini artinya tidak mudah tumbang atau tidak mudah runtuh. Kemudian siram tanaman dengan air secukupnya. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau airnya terlalu banyak, maka akar tumbuhan bisa busuk. Dan yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, sekarang waktunya mengasah ingatan adik-adik nih mengenai yang sudah kita bahas sebelumnya dengan mengerjakan soal-soal yang satu ini. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Kita mulai dari nomor 1 ya. 1. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Betul ya, jadi kita beri tanda centang. Nomor 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ya, betul juga. Kita beri tanda centang. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nomor 3. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Oh, ini salah ya. Karena harusnya pupuk kandang, tanah, dan pasir harus dicampur dengan jumlah yang sama banyak. Nomor 4. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Nah, ini juga salah ya, karena harusnya hanya 1/3 bagian saja. Tadi berarti tidak usah kita beri tanda centang, kita kosongkan saja kotaknya. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Iya, betul. Nomor 6. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Betul juga. Nomor 7. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Salah, karena harusnya dengan air secukupnya. Jadi kita kosongkan kotaknya. Dan yang terakhir, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Nah, yang ini betul ya, maka kita beri tanda centang. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Nanti kita lanjutkan pada video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan yang Mama jelaskan barusan dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Sampai jumpa lagi.